Di Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, saya membaca ayat ini sudah banyak kali, entah berapa kali, mungkin tidak terhitung lagi, sudah mengkhotbahkan juga perikop ini berkali-kali. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik hati saya selama ini, yang saya berkata, Tuhan, ada pertanyaan yang aneh yang engkau ajukan, yang sebetulnya pertanyaan itu tidak usah ditanyakan. Orang ini sakit 38 tahun, engkau sudah tahu dia dalam keadaan sakit itu sudah lama sekali. Sekarang dia menantikan tiap kali mujizat di kolam Bethesda, dan selama itu pula dia tidak mendapatkan mujizat. Tapi dia bertahan di situ. Lalu engkau datang dan mengajukan sebuah pertanyaan yang saya berkata, maaf Tuhan, menurut aku ini pertanyaan aneh. Orang sakit 38 tahun, engkau bertanya, maukah engkau sembuh? Ya enggak usah ditanya, engkau kan pasti tahu dia tuh mau sembuh. Kenapa engkau tanya, maukah engkau sembuh? Seperti ada orang sedang kehausan luar biasa, ditanya, maukah engkau minum? Ya enggak usah, kalau ngerti kehausan, beri minum, selesai kan? Ada orang kelaparan, tanya, maukah engkau makan? Ya pasti mau. Tapi mengapa kepada orang ini, pertanyaanmu, maukah engkau sembuh? Saya berkata, lah kalau dia enggak mau sembuh, ngapain di kolam Bethesda? Ya itu kan menunjukkan sesuatu yang jelas bahwa dia membutuhkan akan kesembuhan. Tapi toh Tuhan tetap tanya, maukah engkau sembuh? Suatu hari saya membaca lagi akan ayat ini. Dan saya lagi bertanya kemudian ke Tuhan, saya berkata, mengapa engkau tanya pertanyaan seperti itu? Lalu Roh Kudus itu dengan sangat sweet, dengan sangat luar biasa, memberikan sebuah pengertian. Dia berkata, nak, pertanyaan itu sebetulnya bukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, ya atau tidak, bukan, nak. Tapi sebetulnya pertanyaan itu merupakan sebuah pertanyaan konfrontasi. Saya bilang, konfrontasi apa? Tahukah engkau bahwa orang yang sudah 38 tahun sakit, dan dia sudah mencoba mendapatkan mujizat berkali-kali,
dan selama itu pula dia selalu gagal, maka kata sembuh itu sendiri sudah menghasilkan trauma buat hidupnya. Benar nggak saudara? Saya pernah ceritakan ada dibuat orang di luar negeri, jangan ditiru ya. Ada anjing diikat dengan tali lehernya, jarak kira-kira semeter diikat pada tiang. Tidak diberi makan. Tapi 1 meter lebih selangkah dikasih makanan. Maka anjing itu berjuang terus menuju ke arah makanan itu. Dan selama berhari-hari sampai luka berdarah lehernya, dia nggak dapat makanannya. Dia tambah lapar, tambah berjuang, tambah butuh tenaga, tambah lapar lagi, tambah berjuang, tambah lehernya luka. Sampai akhirnya dia berhenti mencoba. Sebab dia sadar ketika dia coba lagi, dia akan berdarah lagi. Pada saat dia berhenti mencoba itulah orangnya ini melepas ikatannya. Saudara tahu anjing itu berbuat apa? Tetap tidak bergerak dari tempat dia berada. Bahkan tidak akan bangkit mencoba untuk ambil makanan itu walaupun dia kelaparan. Mengapa? Kegagalan mendapatkan makanan itu membuat yang namanya makanan itu menyakiti dia. Dan menciptakan sebuah trauma yang mengerikan. Ada banyak orang yang berdoa mengharapkan untuk 1-2 hal dalam hidupmu. Dan tiba-tiba engkau sadar setelah bertahun-tahun, engkau tidak mendapatkan jawaban. Maka keinginanmu itu sendiri sudah menjadi mimpi buruk dalam hidupmu. Saya pernah ketemu seorang perempuan yang berdoa bertahun-tahun minta jodoh. Dan setelah bertahun-tahun sampai belasan tahun dia berdoa, jodoh tidak datang. Setiap kali ada seminar, jodoh yang dari Tuhan, itu buat dia, gue gak mau. Kata jodoh itu sudah merupakan trauma. Seperti berkata, ini harus nyingkir dari hidupku. Jangan ngomong jodoh lagi kepada saya. Ada orang yang berjuang untuk ekonomi rumah tangganya. Dia berdoa bertahun-tahun dan seperti gak ada hasil. Maka dia berkata, jangan ngomong uang lagi sama saya. Karena sudah bertahun-tahun tidak ada hasilnya. Orang ini 38 tahun sakit. Tidak jelas berapa tahun di kolam Bethesda. Tiap kali mencoba didahului orang lain. Selalu ada orang lain yang duluan mendahului dia dan mereka sembuh apapun juga penyakitnya. Dan dia lihat mujizat di depan mata tapi dialami oleh orang lain. Tiap kali dia melihat kesembuhan tapi dialami oleh orang lain dan setiap kali itu menyakitkan dia. Dan itulah saatnya Tuhan berkata, aku harus konfrontasi ketakutannya. Saudara, pernahkah Anda mengalami itu? Ada hal yang membuat engkau sangat takut, membuat engkau berkata, ini aku gak mungkin bisa. Lalu kemudian kita singkirkan dari kehidupan kita gak mau lagi mikir soal itu, dan setelah kita bersikap seperti itu, kita toh makin tidak pernah bisa mendapat apa yang seharusnya kita dapatkan dari Tuhan. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan buat saudara adalah, beranilah hari-hari ini berkonfrontasi lagi dengan apapun yang menakutkan hidup saudara. Sebab kalau saudara berani berkonfrontasi dengan apapun yang menakutkan hidup saudara, Anda jadi orang merdeka dan mujizat akan Anda alami. Persoalannya bukan di mujizatnya. Ada cara dan waktu Tuhan yang seringkali tidak sama dengan yang kita inginkan dan kita pikirkan. Tapi kalau semakin kita ketakutan, berkonfrontasi dengan apa yang menakutkan kita akan makin jauh sebetulnya dari apa yang sebetulnya Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ini.
Dan kalau Anda membaca akan cerita ini dengan baik, saudara akan menemukan sebuah kenyataan orang ini mengatakan demikian. Bukan dia berkata, mau Tuhan, bukan. Dia cerita akan semua upayanya dan bagaimana dia gagal dengan segala upayanya. Saudara, seringkali kalau Anda gagal akan satu dua hal, Anda begitu kepahitan dengan kehidupan ini. Kalau orang berkata, kamu kok seperti itu, maka kita akan menceritakan semua kenyataan yang buruk dalam hidup kita, dan ujungnya itu hanya merupakan sebuah excuse, pembenaran diri kita bahwa inilah yang membuat aku bersikap seperti ini. Tapi pembenaran diri itu tidak menimbulkan penyembuhan apapun. Hari ini kalau Tuhan mau kita berkonfrontasi dengan apapun yang paling menakutkan dan menyakitkan kita, jangan mulai dengan memberikan semua alasan yang membenarkan keadaan kita hari ini. Semakin engkau membenarkan alasan mengapa engkau seperti sekarang ini, semakin tidak ada perubahan akan terjadi. Tuhan ingin kita konfrontasi dengan apapun yang menakutkan kita. Saudara akan lihat itu mengubah begitu dahsyat. Dalam hidup saya ada banyak hal yang pernah sangat menakutkan. Saya sangat takut bertemu dengan banyak orang seperti ini. Buat saya tidak pernah nyaman dari kecil bergaul dengan orang yang saya tidak kenal. Orang Belanda bilang minder, orang Jawa bilang celingus. Parah. Itu menakutkan. Sampai kemudian Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, saya ngerti ketika saya lahir baru Tuhan berkata jadi hambaku, saya sadar bahwa apa yang sangat menakutkan saya ini harus saya konfrontasi ini. Kalau saya tidak biasakan diri saya, jiwa saya berkonfrontasi dengan yang menakutkan ini, tidak akan pernah jadi. Nggak ada, saya khotbah sambil ngumpet di kolong ini nggak ada, saudara. Kasihan kameramennya, ikut belusuan ke sini untuk merekam yang tidak penting. Bapak kenapa di bawah ini? Saya izin ketemu yang lain. Nggak mungkin kan? Tidak ada pilihan, saya mesti konfrontasi itu. Saudara tahu caranya? Saya cari waktu itu persekutuan doa yang jumlahnya enggak banyak. 5 atau 6 orang. Sebagian besar itu adalah pemilik rumah itu sendiri. Masih saudara dekatnya Ibu Yuni. Maka bertahun-tahun kalau saya persekutuan di situ, orang luarnya cuma 2, saya 1 di antaranya. Kenapa Bapak begitu setia di situ? Enggak ada apa-apa. Kecuali karena jumlahnya kecil, dan saya berani mulai khotbah. Lebih gede dari itu saya enggak berani. Maka itulah tempat saya didik diri saya berkonfrontasi dengan ketakutan saya. Satu hari saya dengerin almarhum Pak Damaris khotbah kira-kira hampir 2 jam. Ngomong soal akhir zaman, tak catatin saudara. Sorenya persekutuan saya khotbahkan itu. Ajaib loh. Saya bisa meringkas hebat dari 2 jam jadi 2 menit. Bisa loh. Kalau apa itu? Gugup dan lupa semua bahannya. Meringkas, sudah nggak keluar apa-apa lagi. Saya masih ingat saya sharing pertama itu 2 menit. Tapi itu adalah sebuah bentuk konfrontasi. Ketika saya SMP, saya pernah cerita berulang-ulang Inggris saya parah. Kalau di kelas dapat 3, dapat 4. Tapi kalau ada PR, saya bisa. Kenapa? Nyontek. Saya minta PR-nya teman saya yang dibuat, saya tinggal nyontek. Saya bingung, saya bilang. Kok jadi wos itu arep piye to? Lalu karena biasanya itu begini. Kalau Anda sudah tidak bisa,
Anda anggap tidak penting. Kita cenderung untuk menghindar, cenderung untuk lari. Lalu saya berkata, yang penting dia berbahasa Indonesia yang baik. Berapa nilainya? 6 bahasa Indonesia. Jangan dikira gampang tuh bahasa Indonesia. Tapi itu yang terjadi. Sampai kemudian kelas 2 saya masih ingat. Dapat guru itu ajaib sekali. Saya dengar dia karateka, sudah coklat sabuknya. Sekarang saya hitam sabuk saya. Bukan karateka. Dan hobinya nempiling murid. Zaman dulu boleh, sekarang nggak boleh. Lewat, Anda masuk pengadilan itu. Guru-guru nempeleng itu serepot, saudara sekarang. Ya menurut saya jangan ya, lebih baik hari inilah. Itu kalau dia sudah ngamuk itu saudara, tempeleng. Anak-anak tuh kalau dengan dia takutnya luar biasa. Dan itu guru bahasa Inggris, saudara bisa bayangin. Saya masih ingat tiap hari dia beri saya 20, kita diberi 20 sampai 30 kata baru. Harus dihafalkan. Hari berikutnya harus hafal. Kalau catatannya jelek tuh, dirobek-robek di depan kelas. Disebar di kelas, suruh bersihin anaknya sendiri. Kalau dia lagi kumat tuh saudara ya, dia akan tanya dalam bahasa Jawa kasar. Lalu itu pelajaran bahasa Inggris, dia akan tanya dalam bahasa Jawa ngoko, kalau sudah dia ngoko, Anda harus jawab dengan bahasa Jawa kromo inggil, mateng tenan. Ini pelajaran bahasa Inggris Pojowo, dia terserah saya. Gualaknya luar biasa, matanya melotot gitu saudara. Kalau pelajaran dia itu semua nunduk gini, sopan sekali. Demi supaya kepalamu tetap utuh dan otakmu tidak kopior katanya. Kalau nempeleng ngetak kepala, saudara. Kadang pakai apa itu penghapus, cetak. Saya berkata begini, ini coroneng ini ya, aku selesai SMP ini bukan tambah genah, tambah edan saya. Lalu dikeplai terus kepala gimana? Tapi kenyataan ini susah, saya nggak bisa ini. Maka waktu disuruh menghafalkan, saya apalin sampai apal. Jadi dia itu berjasa buat saya masukin banyak vocabulary ini dalam otak saya. Lalu kemudian saya mikir begini, ini kalau tidak saya hadapi, ya aku dihadapi dia. Satu hari dia berkata begini, saya membuka ekstrakurikuler English Conversation. Siapa mau daftar? Hampir semua ngomong gini. Lah nek nganggo helm tentara entuk ya Pak boleh. Zaman dulu nggak pakai helm biasa nggak ada, adanya helm tentara kan, topi baja tentara. Nek nganggo topi wojone tentara, masuk kelas boleh, bawa ketak kira apa-apa. Semua berkata gitu, ngapain? Mari selamatkan kepala kita. Tiap hari dia datang aja sudah stres, sore tambah dia lagi. Wah, awake dhewe metu dadi wong edan kabeh katanya begitu. Ora usah. Tapi saya berpikirnya lain. Ini kalau saya tidak konfrontasi ketakutan saya ini, ya saya 3 tahun, 2 tahun akan sengsara ketemu dia. Mengharapkan dia pensiun juga salah karena masih muda, mengharapkan mati ya kejem. Saudara tahu akhirnya apa? Saya sore-sore daftar kelas ke dia. Dia tanya sama saya, kamu goblok Inggrisnya kok daftar? Ya saya ngomongnya ya enteng, justru itu Pak. Orang goblok ini harus diajari orang sehebat Bapak. Oh senang dia. Oh ya bagus kalau kamu sadar begitu. Terus jadi baik sama saya, amanlah kepala saya saudara. Aman. Itu nyaris ya, saya nggak pernah tuh dipanggil, dicek di kelas nggak pernah. Nah bagaimana Bapak belajar conversation? Ya salah-salah pokoknya. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Tapi hadir terus. Sengaja saya hadir paling pagi. Dia belum datang, saya sudah depan kelas.
Itu membuat dia tidak tega nempiling saya, saudara. Tapi itu dikonfrontasi. Supaya semua ketakutan kita itu hilang. Hari ini saya mau berkata buat saudara, dari semua guru yang pernah ngajar saya, dia termasuk yang paling saya ingat sampai hari ini. Bukan karena nempilingnya, bukan. Tapi apa yang dia berikan itu bermanfaat rupanya buat saya. Ketika Tuhan memberikan keajaiban, itu bahasa saya kuasai, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan sampai hari ini saya berkata, Tuhan, aku mau berterima kasih buat orang-orang yang begitu berjasa. Tapi Tuhan berkata, tidak bisa nak, tanpa engkau mau konfrontasi dengan apa yang paling kau takutkan dalam hidupmu. Tapi seringkali kita mencari sebuah pembenaran diri. Kita berkata, oh nggak bisa, saya nggak bisa kok. Sementara kita ngerti ada calling Tuhan ke situ. Selama kita terus ketakutan dengan yang amat menakutkan kita hari ini. Dan saudara tidak mengkonfrontasi itu dengan baik. Maka tidak akan terjadi apapun dalam kehidupan kita ini. Amen, saudara. Dan yang terakhir kalau Anda perhatikan dengan baik. Ketika dia menceritakan semua keadaannya dan membuat orang ini hanya ujungnya hanya berkata, Tuhan ini keadaanku karena ini. Pertanyaan itu seperti sebuah tuduhan. Aneh. Orang kalau lagi sakit dalamnya ya, apapun yang baik jadinya jelek. Ditanya, maukah engkau sembuh? Dia seperti tertuduh, karena itu dia membela diri. Ini kan jawaban orang yang merasa disalahkan karena dinilai tidak sembuh-sembuh. Dan saudara, Tuhannya berkata begini, angkat tilammu, berjalanlah, pulanglah. Aneh nggak? Itu sebuah perintah yang hanya terjadi setelah kesembuhan baru bisa. Tuhan memberikan sebuah perintah yang melompat. Harusnya kan sembuhlah engkau. Dia sembuh, baru dia berkata sekarang gulung tuh kasurmu. Sudah butut begitu jelek, bawa pulang, dibakar, ganti baru, gitu kan? Sembuhkan dulu, enggak. Ada perintah dulu. Dan hanya butuh kayak gini, ya wis, ya sepakat, jadi sembuh akhirnya. Tapi perintahnya itu perintah yang sudah sembuh. Nah ini yang dikatakan, kalau kamu berdoa, percayalah bahwa seakan-akan kamu sudah menerima. Ini memang tidak gampang, saudara. Tapi saya mau berkata, itu sebuah keajaiban. Tuhan seringkali memerintahkan kita sesuatu yang kita pikir kita nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Tapi sebetulnya perintahnya itu artinya semua aku sudah sediakan. Bisakah kita mempercayai Tuhan yang sedemikian dalam hidup kita? So, pesan Tuhan buat kita hari ini adalah apapun yang paling menakutkan hidupmu, jangan cari alasan membenarkan diri, konfrontasi saudara. Apapun yang engkau berkata, aku gak bisa, itu harus dikonfrontasi. Demi supaya Anda bisa lolos, Anda bisa menang, Anda bisa keluar dari penjara ketakutanmu sendiri. Sebab kalau kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh ketakutan, dan apapun itu namanya, yang membuat kita takut menghadapinya, Anda tidak akan pernah bisa keluar sebagai pemenang. Tapi kalau kita berani dan kita konfrontasi, saudara akan lihat itu luar biasa. Saya kalau membuat cara berkonfrontasi itu aneh-aneh, saudara. Saya cerita supaya nolong saudara lah. Tapi jangan cerita-cerita ke orang lain ya, nanti banyak orang tersinggung.
Dulu saya mikir begini, saya ini dulu minder sekali kalau ketemu orang bule itu rasanya wah ini Tuhan yang di atas gitu. Itu perasaan di sini tuh nggak tahu ada. Saya nggak tahu dengan Anda, mungkin Anda tidak. Tapi saya parah. Saya kalau melihat orang Amerika tuh, waduh, hebat nih orang Amerika ini hebat. Saudara tahu saya selalu tak konfrontasi. Walaupun itu perasaan cuman sepele ya. Tapi dalam pergaulan Anda kalau itu muncul bahaya sekali. Saudara tahu apa yang terjadi? Cara saya sederhana. Saya dulu kalau ke Amerika, saya cari pesawat Northwest, pesawatnya Amerika. Satu itu murah. Kedua, take off-nya dari Singapura. Jadi punya alasan semalam di Singapura, jalan-jalan dulu. Tapi yang ketiga, yang tidak banyak orang tahu, saya kepengen orang Amerika melayani saya. Itu toh aja. Lupa kok koyok ngono, ya enggak apa-apa. Saya mengkonfrontir minder saya ini. Tiap kali tawel, ma'am, coffee please. Amerika, dia nuangkan kopi, saya bilang thank you. Saya akan ngomong dengan nice, di hati saya berkata, Amerika ngelayani aku. Bukan soal kulit beda, soal who's the boss, harus jelas. Saya sedang menyembuhkan jiwaku sendiri, saudara. Ngerti nggak? Ada orang yang minder banget lihat mobil bagus. Dolanlah ke showroom tiap hari. Pakai pakaian yang rapi, beli jas satu dek perlu. Lihat showroom, lihat-lihat aja, cobai, duduk gitu. Lama-lama Anda tidak akan takut dan minder lagi dengan mobil bagus. Maka mobil akan ikut Anda dengan baik. Nah, tapi kalau lihat mobil bagus minder, sepeda wae ra apa-apa. Apapun yang membuat engkau ketakutan, yang membuat engkau nggak bisa bebas mengerjakan apa yang Tuhan mau, konfrontir. Bahkan orang itu Anda gunakan sebagai alat untuk konfrontasi jiwamu sendiri, tidak ngerti. Ya begitu. Karena setelah selesai, buat saya itu selesai, it's done, finish. Tidak lagi mengganggu jiwa saya. Tapi selama itu jadi gangguan buat jiwa saya terus. Dulu saya, tahun berapa ya, pergi rombongan, ikut School of Ministry-nya Morris Cerullo di Jakarta. Kursinya gede, enak, adem, liar-liar tidur. Antri panjang. Dulu lihat Morris Cerullo itu kelihatannya, jauh gitu. Saya bilang ini, gimana ya? Gimana caranya? Itu aja. Konfrontir terus. Semua ketakutan, keminderan, rasa nggak mungkin bisa hadapi itu. Sampai sebuah titik Anda kan berkatanya, ya ternyata biasa aja. Dan tiba-tiba semua dibuka Tuhan dengan cara yang ajaib. Amen, saudara. Dan saya berdoa, dalam hari-hari ini, semua kita mengkonfrontasi diri sendiri. Apa yang paling menakutkan, apa yang paling mencemaskan, apa yang paling membuat engkau khawatir, hadapi itu. Jangan lari, jangan benarkan dirimu, jangan hanya muter-muter. Dia tanya, maukah engkau sembuh? Jawab dengan jelas, mau Tuhan. Jangan berkata, soalannya ini loh Tuhan. Pertanyaannya mau atau tidak, gampang, mau. Dan itu sebuah pertanyaan mengkonfrontasi semua ketakutan kita. Maukah engkau diberkati? Ngomong terus terang. Sangat. Jangan berkata, yang ini loh Tuhan aku ki utang rak dikei, mertuaku yang ngei duit, bojoku borose luar biasa, bendino kok mangan berlian telu. Misalnya. Itu alasan gak ada gunanya. Apa yang paling menakutkan buat saudara? Konfrontir. Satu hari di Belanda kami diajak masuk ke toko berlian. Naik kapal kecil di sungai di Amsterdam. Saya melihat pemandangan yang mentakjubkan. Saya senang sekali. Dijelaskan macam-macam, kemudian dibawa masuk ke ruangan.
Ada 3 meja, 1, 2, 3. Meja yang paling rame itu mejanya anak-anak. Saya lihat anak-anak saya duduk paling depan, memperhatikan. Manggut-manggut. Saya ngerti orang duit-duit, saya belum tak kasih uang di hari itu. Saya hanya berkata gini, ini penjualnya kasihan ini. Sudah cerita meyakinkan, tapi semua wajah meyakinkan. Gini semua. Tanya ini cuttingnya. How much? Saya bilang mesake nih. Saya ngerti ki bocah-bocah rak ndek duit tok. Untuk beli berlian. Tapi minimal punya keberanian duduk di orang jual berlian. Bukan batu akik. Mental itu loh, mental. Yang tua-tua lebih tidak berani. Malah keluyuran ke toilet, terus saya bilang, neng toilet onopo, orang nonglu lemak klitik tidak ada, di situ tempatnya. Ya kita nggak ada duit pak, kalah sampai bocah-bocah gitu, lo kayak itu. Kasihan penjualnya pak, iya memang. Tapi ini kan kita dipaksa ke sini, jadi pakai buat latihan mental mereka. Terus kok rundingan, orang duit saya ngerti, wong saya bapak yuk. Ini nggak mungkin beli, nggak mungkin. Paling naik keluarkan kartu ya keluarnya KTP itu. Ya serak pahayu saudara. Saya tahu. Tapi banyak orang ya tidak berani mengkonfrontir kenyataan mereka tidak punya duit. Terus minder. Iki anggur lungo njobo kan lho. Toko coklat Belanda, toko Klompen. Orang toko gantungan kunci cilik-cilik itu. Di toko berlian kok ngomongnya begitu, saudara. Sebab tidak berani mengkonfrontir. Bu minimal tuh ngene sapa ngerti present hadiah. Siapa tahu toh. Lo kan tidak terjadi Pak, ya memang belum. Tapi kan orang tidak pernah mengerti apa yang akan Anda hadapi. Ya stay aja, tenang aja. Lihat aja. Itu paling tidak Anda mengkonfrontir semua yang di dalam. Saya berdoa kita jadi umat yang ajaib. Amen, saudara. Di Belanda kita buat arak-arakan. Kita masuk kota demi kota. Jadi berkat. Dan itu sebetulnya saya sedang mendidik banyak orang mengkonfrontir rasa malu yang tidak perlu dalam hidup kita. Kita ini kan orangnya isin-isin tapi ngisin-ngisini saudara. Buang itu. Ngomong kepada sebelahmu, konfrontasi dengan jiwamu sendiri. Jangan ribut sama orang artinya ya. Yang dikonfrontasi itu jiwamu sendiri. Saudara akan menikmati kebebasan yang ajaib. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapkan hati kami untuk tubuh dan darah-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau bertanya, maukah Engkau sembuh? Ada banyak hal dalam hidup kami Tuhan yang masih penuh dengan kelemahan, kesakitan. Hari ini kami berhenti untuk mencari alasan pembenaran diri kami. Kami berkata, ya Tuhan, sembuhkan kami. Kami mau sembuh Tuhan. Kami mau sembuh. Kami mau sembuh dalam nama Yesus. Kami mau sembuh dalam nama Yesus. Terlalu banyak hal yang membelenggu kami. Tapi hari ini kami tahu Tuhan merdekakan hidup kami. Apapun yang jadi trauma hidup kami selesai hari ini juga. Selesai hari ini juga. Selesai hari ini juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kiarapata shikiri kata shikiriki. Shikiara ya Tuhan. Engkau penyembuh yang ajaib. Biar sempurna
sempurna pekerjaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Ya, ini doa kami. Kalau itu sakit di badanmu, taruh tangan di badan saudara. Kalau itu masalah di dalam jiwa Anda, taruh di hati saudara. Kalau itu masalah ekonomi apapun yang lain, taruh tangan di atas kepalamu. Minta proses penyembuhannya terjadi sekarang. Dia berfirman, maka sembuh sakit kita. Tidak lagi kau butuh kolam Bethesda. Engkau butuh satu kata firman. Maka engkau akan disembuhkan dan kita disembuhkan dari ini. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhan, dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan, healing sempurna dari Tuhan. Kami terima sempurna, sempurna, sempurna. Roh, jiwa, tubuh kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, di Rusia ada seorang ahli fotografi sebetulnya. Dan dia ini mencoba menciptakan alat untuk menangkap istilah dunia adalah aura yang di sekitarnya. Dan dia menemukan satu fakta yang menakjubkan sekali. Biji yang akan mengeluarkan akan kehidupan sebelum dia bisa pecah di dalam tanah itu, ada seperti dia melihat seperti kayak sinar tertentu, aura tertentu yang keluar dulu. Dan kemudian pecah kulitnya dan kehidupan itu mulai muncul. Saya nggak tahu sampai di mana kebenarannya, tapi yang jelas ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Biji itu punya kehidupan, dan kehidupan itu memancar, dan kemudian jadi sebuah kenyataan. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kenyataan itu mengikuti kehidupan Tuhan yang terpancar dari kehidupan kita. Kalau kita berani mengkonfrontasi yang menakutkan kita, kegelapan itu hilang. Dan terang Tuhan itu muncul di bagian apapun yang gelap di hidup kita. Kalau saudara bisa mengerjakan itu dalam hidupmu setiap hari, biarkan kehidupan Tuhan yang terpancar dan mendominasi hidupmu. Keajaiban demi keajaiban akan menyertai kehidupan kita. Amen. Mari angkat tanganmu, terimakan berkat Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Terima penyembahan kami dengan harta ini Tuhan. Ini 5 roti dan 2 ikan. Ini milik Tuhan. Jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Lipat gandakan Tuhan. Lebih dari cukup. Berkati umat-Mu tanpa terkecuali. Tidak ada orang miskin di antara kami. Tidak ada orang yang terlantar hidupnya di antara kami. Semua hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Semua hutang dipatahkan lunas. Semua kekurangan dilengkapi, dicukupi, bahkan berkelimpahan oleh anugerah Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun di hidup kami sampai Maranatha. Yang percaya berkata, Amin. God bless you.